Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan cerita rakyat NTB yang berjudul Sepasang Sandal yang Serakah. Pada masa silam di Lombok, hiduplah seorang raja yang sudah berumur. Raja memiliki sepasang sandal kesayangannya yang di dalam bahasa setempat disebut lelampak. Lelampak itu terbuat dari kulit kerbau. Yang kiri terbuat dari kulit kerbau jantan dan yang kanan terbuat dari kulit kerbau betina. Tak seorang pun yang tahu bahwa sandal lelampak itu ternyata adalah sepasang suami istri. Sang suami bisa disebut Papuk Mame dan sang istri bisa disebut Papuk Kini. Tak ada yang bisa mendengar mereka kecuali mereka sendiri. Seperti biasa, raja selalu memakai sandal kesayangannya kemanapun ia pergi. Apalagi jika musim penghujan, raja hanya melepasnya ketika ia ingin beranjak beristirahat untuk tidur. Pada malam hari, ketika raja ingin tidur, raja meletakkan sandal kesayangannya di bawah kolong tempat ia tidur. Malam itu raja melepas sandalnya dan meletakkannya di kolong tempat tidur. Sepasang sandal yang kulitnya masih lembab karena terkena air hujan sungguh merasa tak nyaman. Tikus-tikus dalam istana mengintai mereka karena bau yang mereka keluarkan. Sepasang sandal itu mulai ketakutan digigit tikus. "Istriku, jika kita dilintai tikus-tikus jahat itu setiap malam, lama-lama kita akan digigit mereka," kata Papuk Mame kepada istrinya. "Lantas kita harus apa, suamiku? Kita tidak bisa berlari, apalagi sembunyi." Lalu Papuk Mame mengeluarkan idenya, "Bagaimana kalau kita berdoa kepada Tuhan, memohon agar kita dijadikan sepasang tikus?" Lalu istrinya Papuk Mame menyetujui permintaan dari suaminya karena istrinya ini sangat penurut kepada suaminya. Akhirnya Papuk Mame yang didampingi istrinya berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, jadikanlah kami sepasang tikus," ucap Papuk Mame perlahan dengan nada memohon. Tuhan segera mengabulkan permohonan Papuk Mame. Tak lama kemudian Papuk Mame dan Papuk Kini berubah menjadi seekor tikus bertubuh besar. Papuk Mame dan istrinya sangat menikmati menjadi seekor tikus. Karena tubuhnya yang jauh lebih besar daripada tikus-tikus lainnya, mereka disegani di kalangan para tikus. Tak jarang ia kedapatan mengejar tikus-tikus lain karena ketahuan mencuri makanan di istana. Pada saat itu, kegaduhan terjadi di istana karena kelakuan Papuk Mame dan Papuk Kini mengejar tikus-tikus lain. Sehingga raja memerintahkan pengawalnya untuk memelihara kucing untuk memburu tikus-tikus yang membuat kekacauan di istana. Papuk Mame merasa sangat khawatir akan keselamatan dirinya dan istrinya. Karena itulah sekali lagi ia mengutarakan isi hatinya kepada istrinya. "Istriku, apakah setuju jika kita memohon kepada Tuhan untuk dijadikan sepasang kucing?" tanyakan kepada Papuk Kini. "Dengan begitu kita tak perlu ketakutan diburu kucing lapar itu," tambahnya lagi meyakinkan istrinya. Papuk Kini setuju usulan suaminya. Ia beranggapan pendapat suaminya itu benar. Papuk Mame berdoa didampingi istrinya. "Ya Tuhan, ubahlah kami menjadi sepasang kucing," katanya dengan penuh harap memohon kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengabulkan doanya. Permohonan suami istri itu tak lama kemudian mereka pun berubah menjadi sepasang kucing. Setelah ia berubah menjadi sepasang kucing, ia memiliki bulu yang sangat lebat dan indah, sehingga mereka dilirik oleh permaisuri dan mereka dijadikan kucing peliharaan. Singkat cerita, Papuk Kini dan Papuk Mame bebas keluar masuk kamar raja dengan permaisuri. Meski sudah berada dalam kondisi yang sangat nyaman, rupanya Papuk Mame belum puas.
Ia merasa sangat iri kepada anjing pemburu raja yang senantiasa dibawanya berburu. Keliharan sang anjing menangkap mejangan seringkali membuat raja menghadiahinya daging binatang hasil buruannya. Hal ini membuat rasa iri kepada Papuk Mame yang semakin menjadi. Papuk Mame segera menghampiri istrinya dan berkata, "Istriku, bagaimana jika memohon kepada Tuhan agar kita dijadikan sepasang anjing pemburu?" katanya antusias. "Coba kau bayangkan, alangkah senangnya kita diajak jalan-jalan ke hutan dan dihadiahi banyak mejangan," kata Papuk Mame dengan penuh semangat kepada istrinya. Papuk Kine sedikit terkejut atas usulan suaminya. Walau demikian, ia setuju karena menurutnya apa yang dikatakan suaminya itu tidak ada salahnya. Papuk Mame berdoa kepada Tuhan di samping istrinya. "Ya Tuhan, jadikanlah kami seekor anjing pemburu." Lalu singkat cerita, Tuhan mengabulkan doa dari Papuk Mame dan Papuk Kine. Dengan kelihayannya berburu, Papuk Mame dan Papuk Kine diangkat menjadi anjing pemburu oleh raja. Jika tak sedang diajak berburu, raja mengurung Papuk Mame dan istrinya dalam sebuah kandang. Lama-kelamaan, Papuk Mame merasa dirinya tak bebas. Ia ingin sekali berkeliaran kemana saja, seperti sebelumnya. Rasa tak puas yang menderita membuatnya ingin berubah menjadi seorang manusia. "Istriku, apakah kau merasakan juga rasa terkekang seperti apa yang aku rasakan?" tanyakan kepada Papuk Kine. Istrinya itu hanya mengangguk pelan. "Karena begitu, bagaimana jika kita memohon kepada Tuhan agar Beliau menjadikan kita manusia?" Papuk Kine terdiam sesaat. Ia merasa permintaan suaminya itu sedikit berlebihan. Tetapi walau demikian, Papuk Kine merasa suaminya benar. Dalam hatinya, Papuk Kine juga ingin berubah menjadi manusia. "Ya Tuhan, jadikanlah kami sepasang manusia," pinta Papuk Mame dengan penuh harap kepada Tuhan. Tuhan pun tak keberatan merubah mereka menjadi seorang manusia. Segera mereka berubah wujud menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, Papuk Mame dan Papuk Kine keluar dari istana dan mendirikan kerajaannya sendiri. Karena Papuk Mame berpikiran bahwa ia ingin menguasai kerajaan setelah ia berubah wujud menjadi manusia. Karena keserakahan Papuk Mame yang ingin menguasai kerajaan, Papuk Mame keluar dari kerajaan tersebut dan mendirikan kerajaan baru. Desas-desus rencana Papuk Mame sampai ke telinga raja. Sang raja menyuruh pengawalnya menyiapkan pasukan untuk menyerang Papuk Mame dan para pengikutnya. Raja tak ingin Lombok ini jatuh ke tangan manusia yang tak jelas asal-usulnya. Demikianlah Papuk Mame dan para pengikutnya yang sama sekali tak punya pengalaman berperang kocar-kacir begitu diserang pasukan raja secara tiba-tiba. Banyak mengikut Papuk Mame yang mati terbunuh. Tetapi Tuhan masih melindungi Papuk Mame beserta istrinya untuk melarikan diri ke dalam hutan. Demikianlah Papuk Mame dan para pengikutnya yang sama sekali tak punya pengalaman untuk berperang kocar-kacir begitu diserang pasukan raja secara tiba-tiba. Banyak pengikut Papuk Mame yang mati terbunuh. Tuhan masih melindungi Papuk Mame beserta istrinya. Mereka berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Papuk Mame merasa sangat sakit hati atas kekalahannya itu. Ia menolak mentah-mentah saran istrinya untuk kembali mengabdi kepada raja. Tiba-tiba Papuk Mame mengutarakan ide yang sangat gila. "Bagaimana jika kita memohon kepada Tuhan agar dijadikan Tuhan?" katanya Papuk Kine yang menatap dengan mata membelagak karena terkejut. Sang istri menolak keinginan suaminya itu karena merasa keinginan suaminya itu sudah sangat gila. Karena didesak terus oleh suaminya, akhirnya Papuk Kine menyerah dengan berat hati. Ia menyetujui ide suaminya yang tak masuk akal itu. Papuk Mame segera berdoa kepada Tuhan,
"Ya Tuhan, jadikanlah kami sepasang Tuhan," katanya tanpa ragu. Tuhan Berang mendengar permohonan Papuk Mame. Segera saja ia mengembalikan Papuk Mame dan istrinya ke wujud aslinya berupa sepasang sandal yang terbuat dari kulit kerbau. Berikut dongeng yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.